Suara kicau burung di luar jendela biasanya menjadi musik favoritku saat menyeduh teh hangat di pagi hari. Sebagai seorang wanita yang mendedikasikan hidup di dunia pengobatan alternatif dan herbal, aroma pandan dan jahe adalah ketenanganku. Namun, pagi ini, kehangatan itu sirna seketika saat selembar kertas undangan merah emas diletakkan dengan kasar di atas meja makan oleh pamanku. "Kamu harus menikah dengan Aditya minggu depan," ucapnya dingin, tanpa beban. Jantungku bagai berhenti berdetak. Aditya adalah putra dari keluarga konglomerat. Namun sebuah kecelakaan misterius membuatnya harus duduk di kursi roda dan kehilangan kemampuan bicaranya. Keluargaku sendiri, orang-orang yang kuharapkan menjadi pelindung setelah orang tuaku tiada, ternyata tega menjualku demi menyelamatkan bisnis mereka yang diambang kebangkrutan. Di balik senyum palsu sepupuku yang menatapku remeh, aku tahu ini adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku dipaksa masuk ke dalam sangkar emas. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Gaun pengantin putih yang melekat di tubuhku hari ini terasa seberat rantai besi. Langkah kakiku begitu pelan menyusuri koridor rumah megah milik keluarga Aditya. Rumah ini sangat luas, dengan pilar-pilar raksasa dan lantai marmer yang mengilat. Namun atmosfer di dalamnya terasa begitu dingin dan mencekam. Tidak ada dekorasi bunga yang meriah, tidak ada alunan musik yang penuh sukacita, dan tidak ada senyum ramah dari para penghuninya. Pernikahan ini tak lebih dari sebuah transaksi bisnis yang sunyi. Pamanku telah mendapatkan apa yang dia inginkan, suntikan dana untuk perusahaannya. Sementara aku ditinggalkan di sini, di sebuah dunia yang sama sekali asing bagiku. Saat melangkah menuju kamar utama di lantai bawah, aku bisa mendengar bisik-bisik dari beberapa pelayan yang berdiri di sudut ruangan. Mereka menatapku dengan tatapan kasihan, namun ada pula yang memandangku dengan sinis. Seolah aku hanyalah wanita malang yang sengaja dijadikan tumbal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menegakkan bahuku. Aku tidak boleh terlihat lemah. Aku adalah seorang tabib, seorang wanita yang dididik oleh mendiang ayahku untuk selalu tegar menghadapi badai apapun. Jika takdir membawaku ke tempat ini, maka aku akan menghadapinya dengan kepala tegak. Pintu kayu jati yang besar dan kokoh di hadapanku perlahan kubuka. Kamar itu sangat luas, namun pencahayaannya sengaja dibuat temaram. Di sudut ruangan, dekat jendela besar yang tertutup tirai tebal, duduk seorang pria di atas kursi roda penopang tubuhnya. Itulah Aditya, suamiku. Rambutnya sedikit acak-acakan, menyembunyikan sebagian wajahnya yang sebenarnya memiliki garis rahang yang tegas dan tampan. Namun, yang paling memukul perasaanku adalah sepasang matanya. Ketika dia menoleh ke arahku, sepasang mata itu tampak begitu kosong, redup, dan penuh dengan kabut keputusasaan. Kecelakaan setahun lalu tampaknya tidak hanya merenggut kemampuan fisik dan suaranya, tetapi juga merenggut jiwanya. Aku menutup pintu kamar dengan perlahan, lalu melangkah mendekatinya dengan sangat hati-hati, agar tidak mengejutkannya. Aroma ruangan ini dipenuhi dengan bau obat-obatan kimia yang menyengat. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan aroma terapi herbal yang biasa kuracik. Aku berlutut di samping kursi rodanya, menyetarakan posisiku agar dia tidak merasa terintimidasi. "Halo, Mas Aditya. Aku Ayu," ucapku dengan suara yang paling lembut yang bisa kuberikan. Aku mencoba mengulas senyum tulus, berharap bisa menyalurkan sedikit kehangatan ke dalam hatinya yang beku. Namun, respons yang kuterima sungguh menguras emosi. Aditya memalingkan wajahnya dengan kasar. Tangan kanannya yang gemetar mencoba mendorong roda kursinya, seolah ingin menjauh dariku sejauh mungkin. Dia tidak ingin melihatku. Gerakan tubuhnya menunjukkan penolakan yang begitu pekat. Mungkin dia berpikir bahwa aku sama saja dengan orang-orang di luar sana, yang datang hanya untuk mengasihani ketidakberdayanya. Atau mungkin dia berpikir aku adalah mata-mata yang dikirim untuk mengawasinya. Saat aku mencoba mengulurkan tangan untuk membetulkan posisi selimut yang menutupi kakinya, Aditya dengan sisa tenaga yang dia miliki menepis tanganku dengan kasar.
Selimut itu terjatuh ke lantai. Dia menatapku tajam, napasnya memburu, dan dadanya naik turun menahan amarah yang tidak bisa dia suarakan. Di dalam kesunyian itu, aku bisa mendengar jeritan batinnya yang begitu terluka. Dia adalah seorang pria terhormat yang kini merasa harga dirinya diinjak-injak oleh keadaan. Aku tidak marah, tidak pula merasa tersinggung. Aku justru merasakan kegetiran yang mendalam. Aku mengambil kembali selimut itu dari lantai, melipatnya dengan rapi, lalu meletakkannya kembali di pangkuannya tanpa rasa takut sedikitpun. Aku menatap lurus ke dalam manik matanya yang bergejolak. "Mas Aditya, dengarkan aku," bisikku, memastikan setiap kataku terdengar jelas di telinganya. "Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu merasa dunia ini tidak adil. Tapi ketahuilah, aku di sini bukan karena aku ingin mengasihanimu. Aku di sini bukan karena aku menganggapmu lemah. Aku di sini karena kita berada di perahu yang sama. Aku dikhianati oleh keluargaku sendiri, dijual demi harta, dan kamu pun mungkin merasakan hal yang sama dari orang-orang di sekitarmu. Kita sama-sama terluka. Mas, kita sama-sama berada di titik terendah." Mendengar ucapanku, gerakan tubuh Aditya perlahan melambat. Tatapan matanya yang tadinya penuh amarah berubah menjadi sorot mata penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang baru dinikahinya ini akan berbicara dengan keberanian dan kejujuran seperti itu. Kabut kemarahan di matanya perlahan memudar, menyisakan kilatan emosi yang sangat hidup, sebuah rasa ingin tahu, dan mungkin, setitik harapan yang sudah lama padam di dalam dirinya. Malam itu, kami melewatkannya dalam keheningan yang berbeda. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun ada sebuah kesepahaman tidak tertulis yang mulai terbangun di antara kami. Aku tahu jalan di depan akan sangat terjal, tetapi melihat kilatan hidup di mata suamiku, aku tahu perjuangan ini baru saja dimulai. Hari-hari pertamaku di kediaman ini dihabiskan dengan pengamatan yang mendalam. Sebagai seorang yang mendalami ilmu pengobatan tradisional, mataku sudah terlatih untuk melihat hal-hal yang dilewatkan oleh orang awam. Aku mulai memperhatikan rutinitas harian Aditya, terutama saat para pelayan mengantarkan makanan dan obat-obatan kimia yang wajib dia konsumsi setiap pagi dan malam. Ada sesuatu yang mengusik nuraniku. Setiap kali setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut, Aditya selalu terlihat sangat mengantuk, tubuhnya menjadi lebih lemas dari biasanya, dan tatapan matanya kembali meredup. Suatu pagi, ketika pelayan meletakkan nampan makanan di meja kamar dan langsung pergi begitu saja tanpa memedulikan apakah Aditya bisa memakannya sendiri atau tidak, aku mendekati nampan tersebut. Aku mencium aroma makanan yang disajikan, lalu memeriksa sisa cairan obat di dalam cangkir kecil. Insting medisku berteriak. Ini bukan sekadar obat pemulihan pasca kecelakaan. Ada kandungan zat penenang dengan dosis yang sengaja ditinggikan, dirancang sedemikian rupa untuk membuat sistem saraf Aditya tertidur dan tidak akan pernah bisa pulih. Seseorang di rumah ini, atau mungkin sekelompok orang, sengaja menginginkan Aditya tetap berada di atas kursi roda selamanya. Mereka ingin dia dianggap tidak berdaya agar tidak bisa mengklaim haknya sebagai pewaris utama kekayaan keluarga. Amarah membakar dadaku. Namun aku tahu aku harus tetap tenang. Bertindak gegabah hanya akan membahayakan posisi kami berdua. Aku harus membalas mereka dengan kecerdasan, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Sejak hari itu, aku mengambil alih seluruh urusan dapur dan konsumsi untuk suamiku. Aku melarang para pelayan menyentuh makanan Aditya dengan alasan bahwa sebagai istrinya, aku ingin berbakti sepenuhnya. Setiap subuh, saat seisi rumah masih terlelap dalam mimpi, aku sudah berada di dapur kecil di dekat paviliun kami. Aku mengeluarkan persediaan tanaman herbal, akar-akaran, dan daun-daun langka yang kubawa dari rumah lama peninggalan ayahku. Aku mulai meracik ramuan khusus. Ramuan ini bertujuan untuk mendetoksifikasi tubuh Aditya dari racun-racun kimia yang telah mengendap berbulan-bulan, sekaligus menstimulasi kembali jaringan sarafnya yang mati suri. Aku merebus jahe merah, temulawak, daun pegagan, dan beberapa herba rahasia, menjaga apinya agar khasiatnya tetap terjaga sempurna. Aroma hangat khas rempah-rempah pun mulai memenuhi paviliun kami, menggantikan bau obat kimia yang dingin. Namun, mengobati fisik barulah setengah dari perjuangan.
Bagian tersulit adalah meyakinkan Aditya untuk meminumnya. Saat aku membawa mangkuk keramik berisi cairan kecoklatan yang hangat itu ke hadapannya, Aditya langsung membuang muka. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Guratan penolakan kembali terlihat di wajahnya. Dia mungkin berpikir bahwa aku juga bagian dari mereka yang ingin meracuninya secara perlahan. Aku tersenyum lembut, memahami ketakutan dan trauma yang dia rasakan. Aku duduk di hadapannya, memegang mangkuk itu dengan kedua tanganku. Aku tahu kamu takut, Mas. Aku tahu kamu tidak bisa mempercayai siapapun di rumah ini lagi, kataku dengan nada suara yang penuh ketulusan. Oleh karena itu, lihat aku. Aku mengangkat mangkuk itu ke bibirku sendiri, lalu meminum 2 teguk besar ramuan herbal itu di depan matanya. Aku menelannya dengan tenang untuk membuktikan bahwa ramuan ini sepenuhnya aman dan dibuat dengan niat yang suci. Ramuan ini rasanya memang pahit, Mas. Sama seperti kenyataan hidup yang harus kita hadapi saat ini. Tapi ini adalah kunci agar kamu bisa kembali berdiri, agar kamu bisa merebut kembali apa yang menjadi hakmu. Ucapku sambil menyodorkan kembali mangkuk itu ke arahnya. Aditya menatapku dengan pandangan yang sangat dalam. Dia melihat sisa ramuan di bibirku, lalu menatap mataku, mencari-cari apakah ada kebohongan atau kelicikan di sana. Namun yang dia temukan hanyalah keteguhan dan ketulusan seorang istri yang siap bertaruh nyawa demi kesembuhannya. Perlahan, dengan tangan kanannya yang masih bergetar hebat, dia meraih mangkuk tersebut dari genggamanku. Dengan perlahan dan sedikit kepayahan, dia meminum ramuan itu hingga tandas. Saat dia meletakkan kembali mangkuk kosong itu, aku bisa melihat setitik air mata menggenang di sudut matanya. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata dari seorang pria yang akhirnya menemukan seseorang yang mau berdiri di pihaknya di tengah dunia yang kejam ini. Perjuangan kami memang masih panjang, tetapi fondasi kepercayaan di antara kami telah resmi terbangun dengan kokoh. 3 bulan telah berlalu sejak malam di mana Aditya pertama kali menerima ramuan herbal buatanku. Kehidupan kami berjalan dalam kesunyian yang penuh dengan disiplin dan kerja keras yang tidak diketahui oleh siapapun di luar paviliun ini. Setiap hari, selain memberikan ramuan detoksifikasi, aku juga melatih otot-otot kaki dan tangan Aditya yang sudah lama tidak digerakkan. Proses ini sangat melelahkan dan seringkali menguras emosi. Ada momen-momen di mana Aditya merasa sangat frustrasi karena tubuhnya tidak kunjung merespons perintah otaknya. Di saat-saat seperti itu, dia seringkali memukul sandaran kursi rodanya sendiri dengan penuh keputusasaan. Matanya memerah menahan tangis. Namun, aku selalu ada di sana untuk menenangkannya. Aku memijat jemarinya yang kaku dengan minyak hangat yang sudah dicampur ekstrak serai dan pala, berbisik kepadanya bahwa kesembuhan adalah sebuah proses yang membutuhkan kesabaran tanpa batas. Aku tidak pernah menunjukkan rasa lelah atau putus asa di hadapannya, karena aku tahu, akulah satu-satunya tiang penyangga harapannya saat ini. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, menciptakan suara gemuruh yang konsisten di atas atap paviliun. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru saja selesai menumbuk persediaan herba untuk esok hari. Tubuhku terasa sangat letih. Persendianku rasanya pegal luar biasa setelah seharian beraktivitas tanpa henti. Aku berjalan dengan langkah gontai menuju meja kayu untuk merapikan sisa-sisa mangkuk. Saat aku hendak meraih sebuah mangkuk keramik yang cukup berat di rak yang agak tinggi, mendadak rasa pening menyerang kepalaku akibat kelelahan yang menumpuk. Pandanganku sempat mengabur selama beberapa detik, dan keseimbangan tubuhku goyah. Mangkuk di tanganku terlepas, dan tubuhku mulai limbung ke belakang. Aku memejamkan mata, bersiap untuk merasakan benturan keras dengan lantai marmer yang dingin. Namun, benturan itu tidak pernah terjadi. Sebuah keajaiban yang luar biasa terjadi di dalam kegelapan malam itu. Sebuah tangan yang kokoh, hangat, dan syarat akan tenaga mendadak mencengkeram lengan kananku dengan sangat kuat. Tarikan tangan itu begitu mantap, menyelamatkan tubuhku dari jatuh dan membawaku terduduk di sebuah sandaran yang stabil. Aku terkesiap. Jantungku berdegup kencang karena terkejut. Aku membuka mataku dengan perlahan, dan betapa terkejutnya aku saat menyadari siapa yang baru saja menyelamatkanku. Itu adalah tangan Aditya. Tangan kiri yang selama berbulan-bulan ini kaku dan lemah,
kini sedang menggenggam lenganku dengan cengkeraman yang begitu erat, seolah-olah dia tidak akan pernah membiarkanku terjatuh. Aku menatap wajahnya. Aditya sedang menatapku dengan napas yang terengah-engah. Peluh membasahi dahinya karena usaha keras yang baru saja dia lakukan. Matanya memancarkan kombinasi antara rasa terkejut atas kekuatannya sendiri, rasa khawatir yang mendalam terhadap kondisiku, dan sebuah letupan kebahagiaan yang amat sangat besar. Dia telah berhasil menggerakkan tangannya secara spontan karena insting untuk melindungiku. "Mas, kamu bisa menggerakkannya," bisikku dengan suara yang bergetar. Air mata kebahagiaan yang selama berbulan-bulan ini kutahan akhirnya tumpah juga membasahi pipiku. Bibir Aditya bergerak-gerak, mencoba membentuk sebuah kata. Meskipun tidak ada suara lantang yang keluar, dari gerakan bibirnya aku bisa membaca dengan sangat jelas apa yang ingin dia katakan. "Kamu tidak apa-apa?" Aku menggelengkan kepala cepat sambil tersenyum di tengah tangisanku. Aku menggenggam balik tangannya yang besar itu dengan kedua tanganku, meresapi kehangatan dan kekuatan yang mengalir dari sana. "Aku tidak apa-apa, Mas. Aku baik-baik saja. Lihat dirimu, ramuan dan latihan kita berhasil. Sarafmu mulai pulih." Ucapku penuh rasa syukur. Di dalam keheningan malam yang dingin dan diiringi suara rintik hujan, kami berdua saling bertatapan. Genggaman tangan pertama ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa kerja keras dan ketulusan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kami tahu, ini barulah awal dari pemulihan fisiknya. Namun momen ini telah memberikan kami pasokan energi dan keyakinan yang luar biasa untuk menghadapi badai yang lebih besar di luar sana. Kami bukan lagi dua orang asing yang terpaksa hidup bersama. Kami kini adalah satu kesatuan yang siap bertarung demi masa depan kami. Ketegangan di kediaman utama keluarga Aditya mencapai puncaknya pada suatu sore yang mendung. Melalui informasi rahasia yang berhasil kukumpulkan dari beberapa pelayan senior yang menaruh simpati pada kami, aku mengetahui bahwa Paman Aditya yang ambisius, bersama dengan sepupunya yang licik, telah mengundang seluruh dewan komisaris dan mitra bisnis utama perusahaan. Mereka berencana mengadakan rapat luar biasa dengan agenda tunggal, pengalihan seluruh hak waris dan posisi kepemimpinan Aditya kepada sang sepupu, dengan dalih bahwa kondisi kesehatan Aditya sudah tidak mungkin lagi untuk disembuhkan. Yang membuat hatiku semakin perih. Pamanku sendiri juga diundang dalam rapat tersebut sebagai salah satu rekanan bisnis baru mereka. Pengkhianatan ini melibatkan kedua belah keluarga kami. "Kita tidak boleh tinggal diam, Mas," kataku pada Aditya saat kami berada di kamar. Aditya menatapku dengan pandangan yang tajam dan penuh ketegasan. Dia menganggukkan kepalanya dengan mantap. Fisiknya memang belum pulih 100%. Namun kecerdasan dan ketajaman berpikirnya telah kembali sepenuhnya berkat detoksifikasi herba yang rutin. Selama beberapa minggu terakhir, dengan menggunakan gerakan tangan dan coretan kertas rahasia, Aditya telah membantuku menganalisis dokumen-dokumen keuangan perusahaan yang sempat dia gandakan sebelum kecelakaan terjadi. Kami menemukan banyak sekali kejanggalan dan manipulasi dana yang dilakukan oleh paman dan sepupunya. Saat jam rapat dimulai, aku membantu Aditya mengenakan pakaian terbaiknya, setelan jas hitam yang rapi. Aku mendudukannya di kursi roda dengan posisi yang tegak. Dengan langkah yang tenang namun pasti, aku mendorong kursi roda Aditya menyusuri koridor menuju ruang rapat utama yang berada di gedung depan. Ketika aku membuka pintu ganda ruang rapat yang megah itu, seluruh pembicaraan di dalam ruangan mendadak terhenti. Puluhan pasang mata langsung tertuju ke arah kami. Suasana ruangan yang tadinya bising seketika berubah menjadi sunyi dan tegang. Di ujung meja panjang, Paman Aditya dan sepupunya tampak terkejut. Namun dengan cepat mereka mengubah ekspresi wajah mereka menjadi senyuman yang meremehkan. Di sudut lain, aku bisa melihat wajah pamanku sendiri yang menatapku dengan pandangan penuh peringatan, seolah menyuruhku untuk segera pergi dan tidak mengacaukan rencana mereka. "Wah, lihat siapa yang datang," ucap sepupu Aditya dengan nada suara yang sengaja dibuat ramah namun syarat akan penghinaan. "Ayo, ini adalah rapat internal para petinggi perusahaan untuk membahas masa depan bisnis kita. Tempat ini bukan untuk urusan domestik. Silakan bawa Aditya kembali ke pavilionnya agar dia bisa beristirahat dengan tenang." Pamanku ikut menimpali dengan nada sinis. "Ayo, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Suamimu itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi."
Terima saja kenyataan dan biarkan orang yang kompeten yang memimpin. Mendengar kata-kata yang menyakitkan itu, aku tidak membalasnya dengan kemarahan atau makian. Aku justru melempar senyum manis yang penuh ketenangan kepada mereka semua. Aku melangkah ke depan, berdiri tepat di samping kursi roda Aditya, lalu meletakkan sebuah map tebal berwarna hitam ke atas meja rapat dengan ketukan yang cukup keras. Mohon maaf atas kelancangan kami, para hadirin yang terhormat. Ucapku dengan suara yang lantang, jelas, dan penuh percaya diri, menggema di seluruh sudut ruangan. Namun, sebagai istri sah dari Aditya, yang merupakan pewaris tunggal dan pemilik saham mayoritas mutlak dari perusahaan ini, kami memiliki hak hukum yang sah untuk menghadiri rapat apapun yang menyangkut masa depan aset kami. Sepupu Aditya tertawa remeh. Aset apa yang kamu maksud? Aditya bahkan tidak bisa membaca laporan keuangan lagi dalam kondisinya yang sekarang. Benarkah begitu? Balasku sambil membuka map hitam tersebut. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran analisis keuangan yang sangat detail, lengkap dengan grafik dan bukti-bukti transfer tersembunyi. Jika dokumen yang ada di tangan Anda adalah laporan keuangan yang sudah dimanipulasi, maka dokumen yang ada di hadapan saya ini adalah laporan keuangan yang sebenarnya. Laporan ini disusun langsung di bawah pengawasan suami saya, Aditya. Aku mulai memaparkan isi dokumen tersebut dengan cerdas dan sistematis. Aku menunjukkan bagaimana paman dan sepupu Aditya telah melakukan kelalaian kerja yang sangat berat, mengalihkan dana operasional perusahaan ke rekening pribadi mereka, dan sengaja membuat proyek-proyek fiktif yang merugikan para mitra bisnis. Setiap kalimat yang keluar dari mulutku didasarkan pada data medis dan keuangan yang akurat, membuat argumenku tidak terbantahkan. Suasana ruangan langsung berubah drastis bagai diterpa angin ribut. Para dewan komisaris dan mitra bisnis mulai saling berbisik dengan wajah panik dan gusar setelah melihat bukti-bukti otentik yang aku tunjukkan. Wajah sepupu Aditya yang tadinya kemerahan penuh kesombongan, kini mendadak berubah menjadi pucat pasi. Pamanku pun tampak terduduk lemas di kursinya, menyadari bahwa rencana besar mereka untuk menguasai harta dengan memanfaatkan kelemahan Aditya kini sedang berada di ambang kehancuran total, akibat kecerdasan seorang wanita yang dulu mereka sepelekan. Di dalam ruang rapat yang kini dipenuhi dengan kepanikan dan perdebatan sengit, Paman Aditya mencoba mengambil kendali kembali. Dia menggebrak meja dengan kasar, mencoba mengintimidasi para dewan komisaris agar tidak mempercayai dokumen yang kubawa. Semua ini bohong. Ini pasti dokumen palsu yang sengaja dibuat oleh wanita ini untuk memfitnah kami. Teriak Paman Aditya dengan suara bergetar, mencoba menutupi ketakutannya. Bagaimana mungkin Aditya yang bahkan tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun bisa menyusun analisis rumit ini? Jangan percaya pada bualannya. Sepupunya ikut menyahut, mencoba memengaruhi para mitra bisnis. Benar, Aditya itu cacat. Dia tidak punya kapasitas mental lagi untuk memimpin perusahaan sebesar ini. Dokumen ini tidak sah karena tidak ada pernyataan langsung dari mulutnya sendiri. Para mitra bisnis tampak ragu-ragu. Mereka melihat ke arah Aditya yang sejak tadi hanya duduk diam di kursi rodanya. Situasi ini sungguh menguras emosiku. Aku tahu, secara hukum, dokumen tertulis memang kuat. Namun di dunia bisnis yang keras ini, mereka membutuhkan sosok pemimpin yang nyata, yang bisa berkomunikasi dan menunjukkan otoritasnya. Aku melirik ke arah Aditya. Di bawah meja, aku bisa melihat tangan kanannya mengepal sangat kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini adalah momen pembuktian yang paling krusial bagi kami berdua. Selama 1 bulan terakhir, selain terapi fisik, kami juga melakukan latihan vokal rahasia yang sangat menguras tenaga, mencoba mengaktifkan kembali pita suaranya yang sempat trauma akibat kecelakaan dan pengaruh obat penenang. Aku membungkuk sedikit, meletakkan tanganku di atas bahunya dengan lembut, menyalurkan seluruh sisa kekuatan dan keyakinan yang kupunya. Kamu bisa, Mas. Ini saatnya. Katakan pada mereka siapa pemilik rumah dan perusahaan ini yang sebenarnya. Bisikku lirih di dekat telinganya. Aditya menarik napasnya dalam-dalam. Dadanya membusung ke depan. Dia menegakkan punggungnya, sebuah gerakan yang membuat beberapa orang di ruangan itu menahan napas karena terkejut. Dia menatap lurus ke arah paman dan sepupunya dengan pandangan mata yang begitu tajam dan mengintimidasi,
Sebuah tatapan dari seorang pemimpin sejati yang telah kembali dari kegelapan. Perlahan, bibirnya terbuka. Tenggorokannya bergerak-gerak, menahan beban berat yang selama setahun ini mengunci suaranya. Suasana ruangan mendadak menjadi sepi, sangat senyap bagai kuburan. Semua orang menunggu dengan rasa penasaran yang memuncak. Laporan itu. Sebuah suara keluar dari mulut Aditya. Suara itu awalnya terdengar serak, berat, dan agak patah-patah. Namun frekuensinya begitu dalam dan tegas. Seluruh orang di ruangan itu terkesiap. Paman Aditya terbelalak. Matanya hampir keluar dari kelopaknya karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Aditya mendeham sekali lagi, menstabilkan getaran di pita suaranya, lalu melanjutkan kalimatnya dengan artikulasi yang jauh lebih jelas dan bertenaga, memancarkan wibawa yang luar biasa. Laporan itu sepenuhnya benar. Dan setiap data di dalamnya bersumber dari audit internal yang saya lakukan sendiri. Kata-kata itu bagai petir di siang bolong yang menyambar seisi ruangan. Suara bariton Aditya yang tegas meruntuhkan semua argumen palsu yang dibangun oleh paman dan sepupunya selama ini. Mereka yang selama setahun ini menganggap Aditya sudah mati secara fungsi sosial, kini harus berhadapan langsung dengan sang pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Tidak mungkin, bagaimana bisa kamu berbicara lagi? Gagap sepupu Aditya. Tubuhnya mulai gemetar hebat karena ketakutan. Aditya tidak menjawab pertanyaan sepupunya secara langsung. Dia hanya melempar pandangan dingin yang membuat sepupunya itu langsung tertunduk lesu. Di sampingnya, aku tidak bisa membendung rasa banggaku. Air mata haru mengalir di pipiku. Namun aku segera menghapusnya dengan cepat agar tetap terlihat profesional. Keberhasilan Aditya mengeluarkan suaranya hari ini bukan hanya sebuah kemenangan medis atas ramuan herbal yang kuracik, melainkan sebuah kemenangan jiwa atas penindasan dan pengkhianatan yang kami terima. Skakmat telah diletakkan di atas meja, dan musuh-musuh kami kini tidak memiliki jalan untuk melarikan diri lagi. Kejutan besar di ruang rapat itu ternyata masih belum berakhir. Suara Aditya yang kembali memang telah meruntuhkan kebohongan paman dan sepupunya. Namun beberapa dewan komisaris senior yang masih bersikap skeptis mulai angkat bicara. Mereka mengagumi kembalinya kemampuan bicara Aditya. Namun mereka tetap mempertanyakan mobilitas fisiknya untuk memimpin operasional perusahaan yang sangat dinamis. Aditya, kami sangat bersyukur mendengar suaramu telah kembali. Ucap salah seorang komisaris senior dengan nada yang lebih hormat dari sebelumnya. Namun, harus kita akui bahwa memimpin sebuah imperium bisnis membutuhkan kehadiran fisik yang aktif. Dengan kondisi Anda yang masih harus bergantung pada kursi roda, akan sangat sulit bagi Anda untuk memantau proyek-proyek besar kami di lapangan. Mendengar hal itu, sepupu Aditya kembali mendapatkan sedikit rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Benar. Perusahaan ini butuh pemimpin yang cekatan, bukan seseorang yang pergerakannya terbatas. Ujarnya, mencoba mencari celah terakhir untuk menyelamatkan posisinya. Aku melirik ke arah Aditya, dan di luar dugaan, aku melihat sebuah senyuman tipis terukir di sudut bibirnya. Itu adalah senyuman penuh kemenangan. Aditya menatapku, lalu memberikan isyarat anggukan kecil, seolah-olah dia sedang berkata, inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Dengan perlahan, Aditya meletakkan kedua telapak tangannya yang kini sudah kokoh ke atas sandaran tangan kursi rodanya. Dia menarik napas panjang, mengonsentrasikan seluruh energi dan kekuatan otot kaki yang telah kami latih mati-matian setiap malam di dalam paviliun yang sunyi. Selama berminggu-minggu, kami telah melewati proses latihan fisik yang sangat menyakitkan, di mana Aditya harus jatuh bangun berulang kali demi mengembalikan memori motorik kakinya. Dan hari ini, di hadapan orang-orang yang mengkhianatinya, adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan hasil dari air mata dan peluh kami. Secara perlahan namun pasti, Aditya mulai mengangkat tubuhnya dari dudukan kursi roda. Suasana ruangan kembali mencekam. Ketegangan terasa begitu padat hingga rasanya sulit untuk bernapas. Semua mata terpaku pada sepasang kaki Aditya yang perlahan-lahan mulai melurus. Lututnya sempat bergetar sedikit di awal. Namun dengan keteguhan mental yang luar biasa, dia berhasil menstabilkan posisinya. Dan akhirnya, Aditya berdiri tegak dengan kedua kakinya sendiri. Dia berdiri dengan postur tubuhnya yang tinggi, tegap, dan gagah,
memandang rendah ke arah orang-orang yang selama ini menganggapnya remeh dari atas kursi roda. Momen dramatis ini begitu emosional hingga beberapa bibi dan kerabat keluarga yang hadir di sudut ruangan spontan meneteskan air mata penyesalan. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat kembali sosok Aditya yang dulu, pria jenius yang luhur dan penuh kekuatan, kini telah bangkit dari keterpurukannya. Paman Aditya terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi seolah seluruh pasokan udaranya telah disedot habis. Sepupunya bergumam tidak jelas, melangkah mundur hingga menabrak dinding ruangan karena syok yang amat sangat mendalam. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa memprediksi keajaiban medis ini. Aditya melangkah maju satu langkah. Gerakannya mantap tanpa ragu. Dia menatap tajam ke arah paman dan sepupunya yang telah mengkhianatinya, lalu mengalihkan pandangannya ke arahku dengan kelembutan yang sangat luar biasa. Di hadapan seluruh dewan komisaris dan mitra bisnis, dia meraih tangan kananku, menggenggamnya dengan erat, lalu mencium punggung tanganku dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih, karena tidak pernah menyerah padaku, Ayu," ucapnya dengan suara bariton yang terdengar sangat tulus dan bergema di seluruh ruangan. "Tanpa kecerdasan dan ketulusanmu, aku tidak akan pernah bisa berdiri di sini hari ini." Dia kemudian berbalik menghadap Dewan Komisaris. "Hari ini, saya, Aditya, menyatakan mengambil alih kembali kendali penuh atas perusahaan keluarga ini. Dan untuk paman serta sepupu saya, seluruh hak akses dan jabatan kalian di perusahaan ini resmi dicabut per detik ini juga. Silakan tinggalkan ruangan ini." Hari itu menjadi saksi sejarah runtuhnya tirani keserakahan di dalam keluarga Aditya. Dengan kecerdasan medis dan keteguhan hati, kami berhasil membalikkan keadaan, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah akhir dari segalanya jika dihadapi dengan perjuangan yang tak kenal lelah. Setelah badai besar di ruang rapat itu berlalu, roda keadilan mulai berputar dengan sangat cepat. Keberhasilan Aditya mengambil alih kendali perusahaan segera diikuti dengan pembersihan total di jajaran manajemen internal. Semua orang yang terlibat dalam konspirasi untuk melemahkan Aditya perlahan disingkirkan secara elegan melalui jalur hukum dan pembuktian data yang tidak terbantahkan. Kami tidak perlu menggunakan cara-cara kasar atau makian. Kecerdasan kami telah menjadi senjata yang paling mematikan bagi mereka. Namun, dampak dari peristiwa hari itu tidak hanya berhenti di lingkungan keluarga Aditya. Keluargaku sendiri, terutama pamanku yang telah tega menjualku demi menyelamatkan bisnisnya, kini harus menerima konsekuensi pahit dari pilihan hidup mereka. Setelah mengetahui keterlibatan paman dalam konspirasi manipulasi dana bersama sepupu Aditya, para sekutu bisnis dan investor utama perusahaan pamanku langsung menarik seluruh modal mereka karena rasa tidak percaya. Dalam waktu singkat, perusahaan paman yang memang sudah rapuh kini berada di ambang kehancuran total. Mereka terjerat utang yang menumpuk, dan reputasi nama baik keluarga kami di dunia luar hancur berantakan. Suatu sore yang cerah, ketika aku dan Aditya sedang duduk di teras pavilion menikmati udara segar, seorang pelayan datang mengabarkan bahwa ada tamu yang mendesak ingin menemuiku. Ketika aku melangkah ke ruang tamu utama, aku melihat seorang pria parubaya dengan pakaian yang tampak kusut dan wajah yang dipenuhi guratan kecemasan yang amat sangat mendalam. Itu adalah pamanku. Pria yang beberapa bulan lalu dengan begitu angkuh melemparkan undangan pernikahan ke meja makanku dan memperlakukan aku seperti barang dagangan, kini berdiri di hadapanku dengan tubuh yang sedikit membungkuk, kehilangan semua kesombongannya. "Ayu," ucap pamanku. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar. Dia melangkah mendekat. Matanya menatapku dengan pandangan memohon yang penuh keputusasaan. Paman datang ke sini untuk memohon bantuanmu. Perusahaan paman semuanya sudah hancur. Investor menarik diri, dan kami akan segera kehilangan rumah jika tidak mendapatkan bantuan dana segar. Paman tahu paman salah, tapi tolonglah. Ayu, selamatkan sisa aset keluarga kita. Bagaimanapun, kita masih memiliki ikatan darah yang sama. Aku berdiri diam, menatap pria di hadapanku ini. Di dalam benakku, ingatan tentang bagaimana mereka mengabaikan tangisanku, bagaimana sepupuku menertawakan nasibku yang harus menikah dengan pria yang mereka sebut cacat, kembali berputar. Emosi sempat bergejolak di dalam dadaku, namun aku segera menarik napas dalam-dalam, menenangkan diriku dengan ilmu kebijaksanaan yang selalu diajarkan oleh mendiang ayahku.
Membalas dendam dengan cara menghina kembali hanya akan membuatku sama rendahnya dengan mereka. Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki yang mantap dari arah belakang. Aditya berjalan mendekat. Penampilannya yang gagah dan penuh wibawa langsung membuat pamanku tersentak mundur karena segan. Aditya berdiri di sampingku, merangkul bahuku dengan protektif, menunjukkan pada dunia bahwa aku adalah wanita yang sangat berharga baginya. Aku menatap pamanku dengan tatapan mata yang tenang namun dingin. "Paman," kataku dengan nada suara yang sangat terukur. "Aku sudah memaafkan semua perbuatan paman dan keluarga terhadapku di masa lalu. Aku tidak menaruh dendam atau kebencian lagi di dalam hatiku, karena kebencian hanya akan mengotori kedamaian hidup yang sedang kubangun bersama suamiku." Aku jeda sejenak, membiarkan kalimatku meresap ke dalam pikirannya. Namun, bantuan dana untuk menyelamatkan perusahaan paman yang hancur karena kelalaian dan keserakahan kami tidak bisa memberikannya. Setiap pilihan hidup yang kita ambil selalu memiliki konsekuensi yang harus dijalani. Ketika paman memilih untuk mengorbankan aku demi uang, paman telah memutuskan hubungan kepercayaan di antara kita. Sekarang, jalani proses ini dengan jujur, dan belajarlah untuk bangkit dengan cara yang benar. Pamanku tertunduk lesu. Air mata penyesalan mengalir di pipinya yang keriput. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk manipulasi di sini. Dia berbalik dengan langkah yang sangat berat, meninggalkan rumah kami dengan membawa beban penyesalan yang akan dia tanggung seumur hidupnya. Pembelajaran hidup terbesar hari itu sangat jelas bagi kami. Kejahatan dan pengkhianatan tidak perlu dibalas dengan tindakan kasar, melainkan dengan pembuktian kualitas diri dan ketegasan prinsip hidup. Setelah semua konflik kekuasaan, pengkhianatan keluarga, dan dinamika bisnis yang melelahkan itu akhirnya mereda, kediaman megah keluarga Aditya kini terasa jauh lebih hangat dan hidup. Atmosfer dingin yang dulu mencekam saat pertama kali aku menginjakan kaki di rumah ini telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh kedamaian dan rasa aman yang selalu kami dambakan. Paviliun kami yang dulunya sepi kini dipenuhi dengan aroma terapi herbal yang menyegarkan, menciptakan suasana yang menenangkan bagi siapa saja yang berkunjung. Sore itu, langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan yang sangat indah. Angin sepau-sepau berembus lembut, menggoyangkan daun-daun pohon kemuning di taman belakang rumah. Aku dan Aditya duduk berdua di bangku kayu panjang, menikmati momen ketenangan yang jarang kami dapatkan di tengah kesibukan mengelola perusahaan yang baru pulih. Di atas meja kecil di hadapan kami, tersaji 2 cangkir teh pandan hangat dicampur madu, ramuan sederhana yang dulu sering kubuat di awal pernikahan kami untuk menenangkan pikirannya. Aditya menoleh ke arahku, menatapku dengan sepasang mata yang kini tidak lagi memiliki kabut keputusasaan atau kemarahan. Matanya kini begitu jernih, bersinar terang, dan dipenuhi dengan pancaran kelembutan serta rasa cinta yang amat sangat mendalam. Dia meraih tangan kananku, membawanya ke dalam genggaman kedua tangannya yang besar dan hangat. Kali ini, genggaman itu bukan lagi sebuah tanda perjuangan fisik untuk bertahan hidup, melainkan sebuah ikatan emosional dari seorang pria yang ingin melindungi dan menyayangi istrinya seumur hidup. "Ayu," bisik Aditya dengan suara baritonalnya yang kini sudah terdengar sangat lancar dan merdu di telingaku. Dia mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya secara perlahan. Dulu, saat kecelakaan itu terjadi dan aku kehilangan kemampuanku untuk bergerak dan bersuara, aku merasa dunia ini sudah benar-benar selesai bagiku. Aku merasa hidup di dalam kegelapan yang pekat, dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengincar hartaku dan menanti saat-saat kehancuranku. Dia menjeda kalimatnya, menatap lurus ke dalam mataku, membuat jantungku berdesir hangat. Tapi kemudian, kamu datang. Kamu masuk ke dalam kamarku yang gelap dengan membawa sekeranjang tanaman herbal dan keberanian yang tidak pernah kutemukan pada orang lain. Kamu tidak pernah memandangku dengan belas kasihan yang merendahkan, melainkan dengan ketulusan yang membangkitkan jiwaku yang sudah mati. Kamu adalah cahaya yang menuntunku keluar dari kegelapan itu, Ayu. Mendengar pengakuan yang begitu jujur dan menyentuh hati dari suamiku, mataku kembali berkaca-kaca. Namun kali ini, air mata yang menggenang adalah air mata kebahagiaan murni. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh, merasakan detak jantungnya yang teratur dan menenangkan. "Aku juga berterima kasih kepadamu, Mas.
Balasku dengan suara lirih namun penuh penekanan. Pernikahan ini awalnya adalah sebuah hukuman dan pengkhianatan terbesar yang kurasakan dari keluargaku. Aku mengira aku akan terjebak di dalam sangkar emas yang dingin selamanya. Namun ternyata, di tempat inilah, bersamamu, aku justru menemukan arti dari rumah yang sesungguhnya. Perjuangan kita yang berat selama ini telah menyatukan hati kita dengan begitu kuat. Di taman yang sunyi itu, di bawah saksi langit sore yang indah, kami berdua menyadari bahwa benih cinta yang awalnya tumbuh dari rasa senasib dan sepenanggungan, kini telah mekar menjadi sebuah bunga cinta yang sangat indah dan kokoh. Kami tidak lagi peduli dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam, karena di dalam genggaman tangan kami saat ini, telah tertanam sebuah janji suci untuk saling menjaga, saling menghormati, dan melangkah bersama menuju masa depan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. 1 tahun berlalu sejak kedamaian itu berakar di dalam kehidupan kami. Waktu telah membuktikan bahwa kombinasi antara kecerdasan bisnis Aditya dan keahlian medisku mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa, tidak hanya bagi keluarga kami, tetapi juga bagi masyarakat luas. Kami berhasil mendirikan sebuah yayasan medis dan pusat rehabilitasi modern yang sangat unik. Pusat rehabilitasi ini memadukan ilmu kedokteran modern dengan terapi herbal alternatif yang dulu kugunakan untuk menyembuhkan Aditya. Tujuan kami sangat mulia, memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang dari berbagai kalangan yang memiliki keterbatasan fisik akibat kecelakaan atau penyakit, agar mereka bisa kembali bangkit, percaya diri, dan mandiri tanpa harus merasa terbuang oleh dunia. Perusahaan utama keluarga yang dipimpin langsung oleh Aditya pun berkembang dengan sangat pesat. Dengan kepemimpinannya yang bijaksana, jujur, dan visioner, perusahaan kami berhasil memperluas jaringan bisnis hingga ke kancah internasional, menjadi salah satu simbol kesuksesan yang sangat dihormati di tanah air. Semua pencapaian besar ini kami raih dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sebuah pembelajaran hidup yang kami dapatkan dari kerasnya badai pengkhianatan di masa lalu. Hari ini adalah hari peresmian gedung pusat rehabilitasi baru kami yang ketiga. Acara peresmian ini berlangsung sangat meriah namun tetap elegan, dihadiri oleh ratusan tamu undangan terhormat, mitra bisnis, media massa, serta para pasien yang telah berhasil pulih melalui program yayasan kami. Balon-balon putih dan dekorasi bunga melati yang harum menghiasi sepanjang area pintu masuk gedung baru yang megah. Saat pembawa acara memanggil nama kami untuk memberikan kata sambutan, Aditya berdiri dari kursinya. Dia mengenakan setelan jas formal yang sangat gagah. Dia menoleh ke arahku, mengulurkan tangan kirinya dengan senyuman yang sangat menawan. Aku menyambut uluran tangannya dengan kehangatan yang memenuhi seluruh rongga dadaku, melangkah bersama di sampingnya menuju podium utama di atas panggung. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap kami dengan penuh rasa kagum dan hormat, Aditya mulai berbicara melalui mikrofon. Suaranya terdengar begitu lantang, berwibawa, namun tetap syarat akan kerendahan hati. Dia menceritakan bagaimana sebuah harapan bisa mengubah segalanya, bagaimana keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah kehidupan, dan bagaimana ketulusan sebuah hubungan mampu meruntuhkan dinding kemustahilan. Di akhir pidatonya, Aditya beralih menatapku di hadapan seluruh hadirin. Kesuksesan besar yang kita lihat hari ini, gedung megah yang berdiri di hadapan kita semua, dan kehidupan saya yang kembali utuh. Semuanya tidak akan pernah ada tanpa sosok wanita luar biasa yang berdiri di samping saya ini. Dia adalah istri saya, Ayu, pahlawan di dalam hidup saya. Seluruh ruangan seketika bergemuruh oleh tepuk tangan yang sangat meriah dan riuh dari para hadirin. Banyak di antara mereka yang memberikan penghormatan dengan berdiri. Mata mereka tampak berkaca-kaca karena terinspirasi oleh kisah perjalanan hidup kami yang penuh dengan nilai perjuangan. Aku memandang ke arah kerumunan penonton, lalu menoleh kembali ke arah suamiku. Di dalam hatiku, aku berbisik penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pengkhianatan keluarga yang dulu terasa begitu menyakitkan kini telah berubah menjadi sebuah berkah tersembunyi yang menempa kami menjadi pribadi yang jauh lebih bijaksana, kuat, dan bermanfaat bagi orang banyak. Kami tidak lagi menengok ke belakang dengan rasa benci atau dendam. Kami telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa dengan kecerdasan, ketulusan cinta, dan kesabaran dalam menghadapi ujian, kebahagiaan sejati serta puncak kesuksesan yang berkah pasti akan selalu menemukan jalannya yang indah pada waktunya.
Perjalanan kami telah mencapai puncaknya, dan kini kami siap menjalani lembaran hidup baru yang penuh dengan kebahagiaan yang abadi.